Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Anugrah. Saya berasal dari Prodi Perbankan Syariah, tepatnya dari lokal PSN 4D. Baiklah, di video kali ini saya akan memaparkan hasil survei saya terhadap suatu bank BRI yang ada di Kota Curug, tepatnya Bank BRI unit Merdeka, beralamat Jalan Merdeka nomor 161. Jadi di sini kita tahu bahwa bank adalah sebuah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk yang lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat yang banyak ini. Dalam operasional bank biasanya menyalurkan dananya untuk membangun masyarakat, yang mana diberikan dalam berbagai jenis pinjaman atau pembiayaan sesuai dengan kebutuhan nasabah. Jadi di sini saya sempat mewawancarai beberapa orang, ada 2 orang. Jadi yang pertama atas nama Ibu Winda sebagai back office, kemudian ada Bapak Poltak Siboro sebagai mantri. Jadi hari pertama survei atau wawancara ini kami laksanakan pada hari Jumat tanggal 23 Juli tahun 2021 pukul 8 sampai dengan selesai. Beralamat atau tempat di Jalan Merdeka dengan nomor 161. Dan kemudian hari berikutnya yaitu hari Sabtu dengan tanggal 24 Juli tahun 2021 pada pukul 11 WIB sampai dengan selesai dengan alamat yang masih sama, yaitu Jalan Merdeka nomor 161. Pada wawancara pertama kami langsung membagikan 2 kelompok. Jadi yang pertama ada yang menanyakan kepada back office, dan kemudian ada yang menanyakan kepada mantri, gitu kan. Jadi pada wawancara pertama kami datang sebagai nasabah, yang mana kami mendatangi kantor Bank BRI unit Merdeka Curug, di mana tim 1 sebagai nasabah untuk ke teller sebagai nasabah penabung, dan tim kedua menemui bagian customer service sebagai nasabah untuk meminjam pinjaman. Jadi di saat kami berperan sebagai nasabah di teller, ketika selesai menabung kami bertanya kepada seorang teller bank tersebut dengan pertanyaan, apakah di Bank BRI unit Curug ini menerima pinjaman atau tidak. Dan ternyata bank tersebut tidak ada pinjaman. Di saat kami bertanya kepada back office bank, lagi-lagi beliau juga mengatakan hal yang sama. Setelah itu beliau juga sempat bertanya kepada kami berapa dana yang ingin dipinjam dan usaha apa yang telah dilakukan atau yang telah dijalankan. Kemudian juga beliau mengatakan bahwa pinjaman yang ada di Bank BRI umumnya diberikan kepada nasabah, yaitu pinjaman umum, yang mana pinjaman umum diberikan kepada masyarakat mulai dari 30 juta hingga 100 juta. Pada wawancara berikutnya salah satu dari tim kami menghubungi Bapak Poltak Siboro selaku mantri dari tim kami, menghubungi Bapak Poltak Siboro. Singkat cerita, kami mendapatkan nomor telepon sehingga dapat menghubungi Bapak tersebut. Kami mendapatkan dari customer service tadi, sehingga beliau menyarankan untuk lebih jelasnya untuk menghubungi Bapak Poltak Siboro selaku menteri di Bank BRI unit Merdeka. Ketika Bapak ini dihubungi oleh tim kami, ternyata dengan senang hati Bapak tersebut memberikan sebuah informasi kepada kami secara senang hati dan jelas secara terperinci. Dan kami sempat menanyakan beberapa hal-hal yang penting terkait sistem-sistem bank kepada Bapak tersebut. Beliau menjelaskan bahwasannya pinjaman di Bank BRI unit pada umumnya itu hanyalah pinjaman kur dan pinjaman komersial atau sering disebut sebagai pinjaman umum, yang mana pinjaman kur diberikan untuk membantu nasabah membutuhkan tambahan modal kerja atau usaha yang dijalaninya. Pinjaman kur diberikan mulai dari 5 juta sampai 25 juta. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi kata Bapak Poltak Siboro, jadi yang pertama yaitu calon nasabah
calon nasabah pinjaman telah melakukan usaha yang produktif dan layak, artinya telah melakukan sebuah usaha yang sudah lama berjalan gitu. Jadi yang kedua yaitu nasabah telah melakukan usaha secara aktif minimal 6 bulan. Seperti yang pertama tadi, bahwasannya usaha yang dilakukan sudah menjalani tahap proses yang lama gitu. Jadi yang ketiga yaitu nasabah tidak sedang menerima kredit dari perbankan kecuali konsumtif atau biaya pemakaian kan. Yang keempat yaitu nasabah memberikan biodata identitas seperti KTP, kartu keluarga, dan surat izin usaha. Yang terakhir yaitu nasabah memenuhi persyarat administrasi. Nah, jadi kalau untuk bagian nasabah, siapapun itu yang ingin meminjam dana KUR harus melengkapi syarat-syarat yang sudah saya sebutkan tadi. Adapun pinjaman komersial untuk modal usaha kerja yang digunakan untuk membiayai operasional usaha seperti proses produksi gitu kan. Jadi ada juga persyaratannya baik di sini sebagai berikut, yaitu yang pertama identitas seperti KTP, NPWP. Kemudian yang kedua yaitu legalitas usaha, artinya usaha itu tidak ilegal atau tidak bertentangan dengan hukum seperti NPWP, SIUP, dan SUTU, akta pendirian dan perubahannya. Yang ketiga yaitu melampirkan fotokopi rekening selama 3 bulan terakhir. Itu untuk yang para nasabah yang ingin meminjam dana umum, harusnya sebelum meminjam harus memenuhi syarat yang saya kasih tahu tadi ya. Dari pandangan analisis Vicky, pada pinjaman KUR yang diberikan oleh Bank BRI konvensional dapat dilakukan dengan menggunakan akad murabaha karena bank memberikan pembiayaan kepada nasabah untuk memenuhi modal nasabah serta membantu masyarakat kecil. Dan kemudian pada pinjaman komersial untuk modal kerja juga dilakukan akad murabaha karena merupakan pembiayaan yang dapat diberikan modal kerja seperti konstruksi dan nantinya nasabah dapat membayar di kemudian hari. Jadi kesimpulan di sini yang dapat saya berikan yaitu dari sini saya mengatakan bahwa bank konvensional melakukan transaksi atau pinjaman pembiayaan sama seperti halnya dengan bank syariah. Walaupun pembiayaan atau pinjaman pada bank konvensional dapat dilakukan ataupun sama dengan bank syariah, tetapi perbedaan masih tetap jelas, yaitu bank konvensional masih menggunakan suku bunga berbeda dengan bank syariah. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.